Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, Season 3, Bab 42. Malam harinya mereka makan-makan di halaman sambil membakar langsung lauknya. Dingin-dingin seperti ini memang enaknya sambil menghangatkan tubuh di depan api unggun. Syafiq dan Matiin bertugas untuk membakar ikan dan juga ayam. Sedangkan Hana bertugas memasak sayuran. Ia sangat tahu ayahnya itu tidak bisa makan tanpa sayur. Sedangkan Safa hanya memotong sayuran dan menyiapkan minuman. Dan Alika serta Akil duduk manis memperhatikan yang lain. Alika jelas dilarang melakukan apapun, sedangkan Akil harus duduk diam agar tidak menyentuh sembarangan. Mau kemana? Duduk sini, samain dulu warnanya, baru boleh bantuin Abi sama Abang. Alika mencegah Akil yang akan beranjak karena seperti gatal ingin ikut bergabung dengan dua lelaki dewasa itu. Mau ikut bakar-bakaran? Nggak boleh. Dedek di sini aja temani Umi. Kalau Dedek kesana, nanti Umi sendirian dong, ujar Alika dengan memasang wajah sedih. Akil yang sudah berdiri kini kembali duduk di samping sang ibu, lalu mengubah posisinya menjadi berbaring, dengan kepala ada di paha Alika. Tangan ibu 3 orang anak itu dengan lembutnya mengelus rambut Akil. Jarang sekali memang Akil mengikuti perkataan seperti ini. Minggu kemarin, Akil tidak bertemu Lukas untuk terapi karena Lukas sedang berada di luar negeri untuk pekerjaannya. Namun bersama dengan Matiin, Akil jarang sekali mengamuk. Paling hanya kesal saja. Setelah itu biasa lagi. Kedekatan Matiin dan Akil tentu membuat semua orang senang. Karena tidak biasanya Akil mudah dekat dengan orang yang baru dikenalnya. Susah. Akil kesal sendiri lalu melemparkan rubik itu sembarangan. Dek, nggak boleh gitu. Itu punya abang loh. Nanti kalau mainannya rusak, abang nggak mau main lagi sama dedek gimana? Bisik Alika. Akil langsung bangkit dan memungut kembali rubik itu, lalu mendekati Matiin. Dek, sini. Jangan ganggu abang. Kakak bisa main gituan. Safa memanggil. Ia sudah selesai dengan tugasnya. Akil masih berdiri di dekat Matiin. Anak pintar, duduk dulu. Biar abang selesaikan dulu bakar ikan. Nanti habis makan, lalu main lagi. Oke? Saat sang ayah bicara, Akil mendengar. Ia kembali duduk di sebelah sang ibu. Safa langsung mengambil alih rubik itu, tapi Akil malah marah. Jangan pegang. Ia mengambil kembali mainan kubus itu. Pelit. Iya. Awas ya, nggak bakalan kakak kasih coklat. Safa mengancam. Dedek bisa beli. Kayak punya uang aja, cibir Safa. Minta dari Abi. Nggak bakalan dikasih, soalnya dedek pelit. Nakal lagi. Alika hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah mereka. Udah kak, malam-malam adeknya masih digangguin aja, tegur Alika. Wajar saja Safa sering jadi korban Akil. Ia juga selalu mengganggu adiknya itu. Berbeda dengan Hana. Meski begitu, kasih sayang mereka pada Akil sama besarnya. Hanya beda cara menunjukkan rasa kasih sayangnya.
Di kediaman mereka memang tiada hari tanpa ribut, baik Safa yang memulai atau Akil duluan yang memulai. Sana, jangan deket-deket Umi. Safa menjauhkan tangan Akil yang memeluk Alika dan berganti ia yang memeluk sang ibu. Jangan. Au. Umi, sakit. Safa meringis saat pipinya dicubit dengan keras oleh Akil. Lepas adik sayang, nanti pipi kakaknya berdarah loh. Akil melepaskan tangannya dengan kesal. Hidungnya kembang kepis karena masih marah. Safa mengelus pipi yang memerah dan terasa sakit. Umi, tadi kan udah bilang, adeknya jangan digangguin terus. Gak enak loh ada matiin, tegur Alika sambil berbisik. Ya maaf. Sayangnya mereka gitu. Saling jahil, ucap Syafiq pada matiin. Iya Bi, adik kakak memang biasa gitu, bales matiin. Meski ia tidak punya adik, tapi ia melihat anak-anak paman dan bibinya yang memang terkadang ribut, tapi hanya sebentar. Setelah itu akur lagi. Tidak ada adik kakak yang rukun terus. Bahkan kebanyakan saling sayangnya itu dengan cara menjahili. Sayang. Sisir yang di tangan Hana terjatuh saking kagetnya saat matiin memanggil. Wanita itu membalikkan tubuhnya dan menatap matiin yang melemparkan senyum manis. Apa mas? Takut yang didengarnya tadi hanya halusinasi saja. Benar kata kamu, dinginnya baru terasa saat malam. Ucap matiin lalu meraih air hangat dan meminumnya sedikit untuk menghangatkan tubuh. Bukan itu, kamu tadi manggil aku apa? Sayang. Iya, kenapa sayang? Mas, kalau kayak gini terus, blush on aku nanti gak kepake dong, ujar Hana dengan bibir yang mengerucut. Matiin mengeringit. Loh, kok bisa kayak gitu? Udah kadaluarsa kah? Bukan, tiap mas gombal pipi aku pasti merah. Blush on aku jadi gak ada gunanya. Matiin tertawa kecil. Ia turun dari lanjang, lalu berlutut di hadapan sang istri, lalu menggenggam tangan wanita itu dan mencium punggung tangannya bergantian. Mas gak gombal, dan tanpa kamu pakai riasan pun kamu tetap cantik. Tapi kata Umi, aku itu harus pakai make up biar makin cantik di depan kamu, Mas. Bisa nggak cantiknya di depan Mas aja? Tanya matiin. Iya, cantiknya aku emang buat Mas doang. Tangan matiin terangkat untuk mengelus pipi Hana. Mas cemburu kalau ada cowok yang liatin kamu, ungkap matiin. Ia seorang lelaki tentu akan tahu arti tatapan lelaki lain saat memandang Hana dengan penuh kekaguman. Hana tertawa. Masya Allah, suamiku bisa cemburu juga ternyata. Namanya juga cinta, gumam matiin dengan suara kecil. Mas bilang apa? Matiin menggelengkan kepalanya. Padahal Hana bisa mendengar meski samar-samar. Lelaki itu mengambil sisir yang jatuh lalu berdiri dan menarik sang istri untuk duduk di ranjang. Tanpa diminta, ia menyisir rambut Hana, melanjutkan kegiatan wanita itu tadi. Manisnya perlakuan matiin membuat Hana meleleh. Setelah selesai, matiin menaruh kembali sisir itu di meja rias, lalu naik ke atas ranjang, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan istri untuk menghangatkan diri. Mas, kamu pakai parfum apa? Tanya Hana. Kamu kan tahu Mas gak pernah pakai parfum.
Tapi kok wangi banget? Hana semakin menenggelamkan wajahnya di dada bidang Matiin untuk menghirup dalam-dalam aroma tubuh lelaki itu. Wangi dari sabun kali. Mas barusan habis mandi kan? Tapi kok aku nggak wangi ya? Hana mencium bau tubuhnya sendiri untuk memastikan. Masa sih? Mana coba mas cium. Mas, geli. Hana menjauhkan kepala Matiin saat hidung mancung lelaki itu menyentuh lehernya. Wangi kok. Enggak, aku baru ingat mandi. Cuma tadi pagi aja pas berangkat ke sini loh. Ya baru ingat dirinya belum mandi setelah sampai. Meski ada shower tapi rasanya Hana malas untuk mandi karena dinginnya udara. Wanita itu kembali ke posisinya memeluk erat tubuh Matiin yang terasa hangat. Sabun yang mas pakai tadi merek apa? Tanya Hana. Enggak tahu. Enggak mas baca mereknya. Emang kenapa? Suka aja wanginya. Mau aku bawa pulang, ujarnya sambil terkekeh. Tingkah Hana memang terkadang polos dan mengemaskan. Wajar saja, karena ia masih anak remaja yang baru beranjak dewasa. Usianya dan Matiin berbeda 7 tahun. Tapi meski seperti itu, mereka terlihat seperti pasangan serasi. Matiin mulai membicarakan soal resepsi. Seperti apa yang diinginkan oleh Hana. Matiin tidak akan neko-neko. Ia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh sang istri. Resepsi impian Hana adalah tema outdoor. Ia sempat berpikir untuk mengadakan resepsi di villa ini. Tapi impian yang lain itu mengadakan resepsi di kapal pesiar. Ia mengingat saat itu pesta hari jadi pernikahan teman sang ayah yang dilakukan di kapal pesiar. Tapi karena tidak ingin menyusahkan siapapun, Hana akan memilih opsi yang low budget. Nanti kita bicarakan sama Abi dan Umi juga tanggal buat resepsinya, ujar Matiin. Mas, aku pengen ketemu dulu sama bibi kamu yang ada di kampung, ucap Hana. Insya Allah nanti bibi datang ke sini kok minggu depan. Soalnya mas minta juga bibi dan anak-anaknya ke sini. Hana lupa mengatakan soal tempat dan juga catering yang disediakan oleh Winona dan juga Hendra sebagai hadiah pernikahan. Saat itu Syafiq baru bicara pada Hana karena Matiin yang sedang bekerja. Beginilah Hana, ia sangat pelupa. Ternyata Winona dan Hendra juga sedang berlibur di sana. Mereka membawa serta anak-anaknya juga. Berbeda dengan keluarga Syafiq yang baru kemarin datang. Keluarga Hendra juga sudah 3 hari di sana. Jarak villa mereka tidak terlalu jauh, hanya terhalang 3 villa lainnya. Sayang, kamu bisa pilih mau di hotel atau di kapal pesiar. Dimanapun itu terserah kalian, ucap Winona. Mata Hana berbinar saat mendengar kapal pesiar. Tapi ia langsung sadar karena tidak ingin menyusahkan. Ia menoleh pada sang suami yang juga menatapnya. Gimana mas? Tanya Hana. Matiin juga merasakan hal yang sama. Tidak ingin menyusahkan orang. Kami ini orang tua kalian juga. Apapun yang terbaik pasti kami berikan. Kalau kalian menolak, kami akan sedih, tambah Hendra. Iya nak, tante dan Om ingin berpartisipasi dalam kebahagiaan kalian juga. Kedua orang itu tidak bisa menolak karena Syafiq dan Alika juga ada di pihak Winona dan Hendra. Mereka memang sudah seperti keluarga. Persahabatan Hendra dan Syafiq terjalin sudah lebih dari 20 tahun. Syafiq dan Alika juga dekat dengan anak-anak Hendra dan Winona. Akhirnya, pernikahan impian Hana akan terwujud.
Rezekinya dan Matiin setelah menikah memang luar biasa. Matiin hanya perlu menyediakan budget untuk hal yang lainnya, seperti pakaian dan wedding organizer. Winona dan Hendra sangat antusias. Mereka merasa seperti sedang mempersiapkan pernikahan anak mereka sendiri. Bagi Hana dan Matiin sudah cukup mereka mendapatkan tempat dan juga catering dari pasangan Crazy Rich itu. Dan masih ada hadiah menanti yang sudah disiapkan Syafiq dan Alika. Rumah yang didesain sendiri oleh lelaki itu. Kalau butuh apa-apa, jangan segan hubungi kami ya. Winona mengelus puncak kepala Hana dengan sayang. Makasih, Tante, Om. Sebenarnya kami ingin berlama-lama, tapi pekerjaan sudah menunggu, ucap Hendra. Kak, Umi mau bicara. Alika bicara saat tamu mereka sudah pulang. Hana mengangguk lalu mengikuti langkah sang ibu yang masuk ke dalam kamar. Ia berdiri di dekat ranjang, memperhatikan sang ibu yang mengeluarkan sesuatu dari dalam tas dan menyerahkannya pada Hana. Apa ini, Mi? Umi curiga, ucap Alika. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.